Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdilfa dengan NIM 60 311 90 60 dari kelas Mikrobiologi Kesehatan A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroba dan timbulnya penyakit. Munculnya mikroba ke dalam jaringan tubuh atau terpapar, kemudian berkembang biak, menyerang sistem imun, dan menimbulkan gejala penyakit disebut infeksi. Nah, infeksi ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, fungi, dan lain-lain. Adapun salah satu contoh penyakit infeksi yang saat ini sangat booming yaitu COVID-19, di mana COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus atau SARS-CoV-2. Nah, sedangkan contoh bukan penyakit infeksi yaitu diabetes mellitus, di mana dikatakan bukan penyakit infeksi karena penyakit ini bukan penyakit infeksi karena tidak disebabkan oleh mikroorganisme, tetapi karena adanya organ dalam tubuh yang rusak yaitu pankreas yang sehingga tidak dapat menghasilkan insulin. Nah, ketika seseorang terpapar mikroorganisme patogen, maka sebelum masuk ke dalam tubuh, maka mikroorganisme tersebut akan melalui 4 proses, yaitu pertama, masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh atau terpapar. Seseorang dikatakan terpapar jika mikroba masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ketika organisme masuk ke dalam tubuh, maka mikroorganisme tersebut akan ditangkap oleh reseptor. Nah, reseptor ini yang akan menjadi pembeda antara orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi. Contohnya itu ketika seseorang akan terpapar oleh virus COVID-19, maka akan ditangkap oleh reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 yang terletak di permukaan sel yang berfungsi menangkap virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, ketika mikroba masuk ke dalam tubuh, maka akan ditangkap oleh reseptor, di mana setiap penyakit infeksi memiliki reseptor yang berbeda-beda. Misalnya, reseptor X akan menangkap penyakit Y. Selanjutnya itu ketika mikroorganisme telah masuk ke dalam tubuh, maka mikroorganisme tersebut akan tinggal atau berkembang biak agar memiliki banyak koloni untuk menyerang sistem imun. Pada saat mikroba atau organisme tersebut menyerang sistem imun, ketika sistem imun menang, maka 3 proses yang dilalui oleh mikroba tadi itu akan terhenti. Tetapi jika sistem imun kalah, maka akan menimbulkan penyakit infeksi. Nah, penurunan sistem imun ini juga bisa disebabkan, misalnya pada pandemi ini, bisa disebabkan karena rasa khawatir yang berlebihan dan kurangnya istirahat. Sehingga COVID ini mudah tersebar. Kemudian itu masa inkubasi atau masa pengerangan, di mana setiap penyakit infeksi memiliki masa inkubasi karena mikroorganisme membutuhkan jeda atau waktu untuk masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala. Misalnya itu contohnya pada penyakit COVID-19, di mana pada saat pemeriksaan banyak orang yang positif, tetapi orang tersebut tidak mengalami gejala atau biasanya disebut dengan OTG, di mana tidak mengalami gejala karena jumlah virus di dalam tubuhnya itu belum memiliki banyak koloni sehingga belum bisa mengalahkan sistem imun, tetapi virusnya telah ada di dalam tubuh, cuman belum bisa menimbulkan gejala penyakit. Nah, oleh karena itu pentingnya mempelajari masa inkubasi ini agar kita dapat mengetahui bahwa jika seseorang terpapar mikroba tidak serta-merta hari ini terpapar maka hari ini juga menimbulkan penyakit. Tidak, karena jika mikroorganisme masuk ke dalam tubuh ada masa inkubasi karena pada saat mikroorganisme masuk ada tahap reseptor, tahap
mikroba berkembang biak atau tidak, lalu melawan sistem imun. Apakah sistem imun menang atau tidak, baru mikroba tersebut dapat menimbulkan gejala. Selanjutnya itu gejala klinik. Sebagai akibat adanya infeksi bisa sembuh kembali secara sempurna atau kelainan patologinya reversible atau sembuh, tetapi ada juga dengan gejala sisa kelainan atau patologisnya irreversible. Sebagai contohnya itu radang paru-paru atau pneumonia yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, biasanya reversible, artinya arsitektur dan fungsi jaringan paru kembali seperti normal begitu bibit penyakitnya atau Streptococcus pneumonia direadikasi atau dihilangkan. Sedangkan penyakit pneumonia yang disebabkan oleh Klebsiella pneumonia biasanya menimbulkan fibrosis di mana terjadinya perubahan arsitektur maupun fungsi jaringan paru secara menetap yang dapat menimbulkan penyakit paru yang kronis atau menahun. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.